Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulianti Hoirina, NPM 1920101127, jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Pasundan Bandung. Di sini saya akan menganalisis sebuah kasus untuk memenuhi tugas mata kuliah Praktikum Dinamik Sistem yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Thomas Bustomi MSI, yaitu mengenai kebijakan publik di tengah bencana. Di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang masih belum jelas sampai kapan berakhir, kita dikagetkan dengan peristiwa jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 di perairan Kepulauan Seribu pada awal tahun 2021. Belum hilang rasa sesak di dada kita, muncul lagi kabar duka lainnya, yaitu terjadinya sejumlah bencana alam yang telah merenggut banyak korban jiwa. Dari gempa di Sulawesi Barat, banjir bandang di Kalimantan Selatan, tanah longsor di Sumedang, hingga Gunung Semeru meletus. Seolah negeri ini bukan lagi tanah surga seperti yang banyak orang bilang. Dalam beberapa momen, rakyat menyaksikan pemerintah seringkali gagap dalam mengambil tindakan. Terlambat ketika merespon masuknya COVID-19, padahal negara-negara lain sudah jauh-jauh hari memperingatkan potensi tertularnya virus ini. Tapi, respon yang diberikan para elit pengambil kebijakan sungguh aneh dan memalukan, sehingga berdampak pada penanganannya yang hingga sekarang masih berlarut-larut. Sedangkan korban semakin hari semakin bertambah, bahkan hingga saat ini sejumlah rumah sakit di banyak daerah sudah penuh dan kewalahan untuk menampung pasien COVID-19. Begitu pula tempat pemakaman khusus COVID-19 sudah penuh. Belum selesai penanganan COVID-19, sekarang sudah muncul lagi varian baru virus ini, yang menurut para ahli bersifat lebih mudah menular dan kebal terhadap vaksin. Negara-negara di Eropa dan Amerika telah bersiap-siap untuk menghadapi adanya temuan varian baru COVID-19. Bahkan Belanda telah melakukan lockdown kembali dan memberlakukan jam malam. Mereka begitu serius berusaha dan memastikan kepada rakyatnya bahwa pemerintah bekerja sungguh-sungguh dalam menangani COVID-19. Negara lain ingin memastikan bahwa dalam kondisi yang sulit itu aparat hadir, pemerintah hadir untuk memberikan jaminan perlindungan kepada rakyatnya. Sementara di Indonesia, terkait penanganan bencana, pemerintah terlihat keteteran. Padahal kita semua sudah mengetahui bahwa di bulan Januari, Februari, bahkan sampai Maret merupakan bulan di mana potensi multiresiko bencana akan semakin meningkat. Multiresiko bencana tersebut bisa terjadi dari aspek cuaca, perubahan iklim, gempa, atau tsunami. Sebagai contoh, bencana tanah longsor dan banjir. Bencana ini tidak serta-merta muncul, tapi melalui akumulasi proses yang sudah lama. Bisa dipastikan ada siklus ekosistem alam yang dilanggar dan mungkin disebabkan oleh adanya mispolsi. Hutan sewajarnya menjadi modulator hidrologika atau membantu penyimpanan cadangan air tanah, juga berfungsi untuk menyerap air hujan ke dalam tanah, sehingga air hujan tidak mengalir langsung ke sungai menuju laut, tapi akan tertahan oleh akar-akar tanaman. Keberadaan hutan bisa membantu mengantisipasi terjadinya banjir dan tanah longsor. Tetapi yang kita saksikan, banyak sekali hutan yang dibabat dan dialihfungsikan untuk pertambangan dan perkebunan kelapa sawit. Hal itu dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar. Memang ada kebijakan yang membolehkannya, namun seharusnya pemerintah bisa melakukan monitoring dan evaluasi. Jika kebijakan membolehkan itu justru berpotensi merusak ekosistem alam dan bisa memicu timbulnya bencana yang lebih besar, pemerintah seharusnya berani menindak tegas untuk menghentikannya. Salah satu di antara tugas pemerintah adalah membuat kebijakan, bukan melakukan pekerjaan atau aksi gimmick yang bertujuan untuk menarik simpati publik. Kebijakan publik di tengah bencana harus didasari pikiran positif yang memenangkan kepentingan dan kebaikan publik. Kebijakan publik dibuat tidak boleh didasarkan faktor negatif. Misal,
ketidaksukaan atau kebencian terhadap kelompok tertentu. Setidaknya, hal semacam itu harus diperhatikan dan dihindari pemerintah dalam membuat sebuah kebijakan, apalagi di tengah bencana alam dan pandemi seperti sekarang. Suatu contoh, keluar Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang mengarah pada terorisme tahun 2020-2024. Perpres itu ditandatangani pada 6 Januari 2021 dan resmi diundangkan sehari setelahnya. Apa tujuan Perpres itu sebenarnya? Mendefinisikan segala ekstremisme saja sangat bias dan absurd, apalagi untuk mengatasinya. Apa urgensi Perpres itu di tengah bencana saat ini, ketika kepercayaan publik terhadap aparat pemerintah sedang diuji habis-habisan? Agar kebijakan publik benar-benar bernilai positif dan pro-rakyat, maka dibuat berdasarkan kehendak mayoritas rakyat, sebab rakyat yang akan merasakan manfaat atau dampak dari kebijakan tersebut. Konsultasi publik, bahkan uji sahih dan manfaat dari suatu kebijakan harus dilakukan secara terbuka dan partisipatif. Jangan hanya seremoni atau kejar setoran seperti proses pembuatan UU Cipta Kerja atau Omnibus Law yang menguras energi dan meminta korban rakyat tak bersalah. Sudah sewajarnya pemerintah melalui pengawasan terkait ikut mengoptimalkan kebijakan, stimulus dan perlindungan sosial agar tepat sasaran dan menyerap banyak pihak yang perlu dibantu. Cukup sekian dari saya mengenai analisis kebijakan di tengah bencana ini. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.